dan yang dibalas ku bernyanyikan dan ku sebar warta kasih-Nya besar, dan ku nyanyikan dan ku sebar warta kasih-Nya Maha besar. Aku serahkan diri penuh untuk jalankan kehendak-Nya, sambil menunggu di dunia dipenuhi anugerah. Ku nyanyikan kan ku sebar warta kasih-Nya besar, kan ku nyanyikan kan ku sebar warta kasih-Nya Maha besar. Kan ku sebar warta kasih-Nya Maha besar, kan ku nyanyikan kan ku sebar warta kasih-Nya Maha besar. Warta kasih Maha besar. Amin. Semangat kita. Ya. Mendengarkan firman Tuhan. Ini pujian nomor 54, janji yang manis. Janji yang manis lupakan, gelombang ambing lagi cuaku, baik hidupku penuh awan, jika keluar di atasku. Tidakkan aku lupakan mimpimu, aku menginginmu. Tidakkan aku lupakan, aku menolongmu yakin dan teguh. Dan bila nanti diangkat ke surga, selesai sudah susah dan belahkan, ku dengarkan suara mengatakan, hamba yang setiawan terima mahkota. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tiadakan aku lupakan, aku penolongmu yakin dan teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tiadakan aku lupakan, aku penolongmu yakin dan teguh. Aku penolongmu yakin dan teguh. Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan. Amin. Silakan hambanya Pak Charles Kemora. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Shalom, salam kudus buat kita semua. Baik yang ada di ruangan Zoom Suaranya nggak meeting. kedengaran, Pak. Suaranya nggak kedengaran. Oh ya, oke. Ya, Oke. maaf. Ya. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, Ya, salam kudus selamat buat pagi. kita. Ya, baik yang ada di ruangan Zoom meeting maupun yang ada di live streaming Facebook. Selamat pagi. Puji Tuhan, salam sehat semuanya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan renungan firman Tuhan di acara ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan Allah kami tidak pernah melupakan kami, tapi selalu memberikan kami dukungan, sokongan, topangan yang besar untuk memantapkan langkah kami, keyakinan kami bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang terpanggil. Kami yang mengasihi-Mu, yang telah Engkau selamatkan, kami bersyukur pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus selalu membuat kami mengerti bahwa setiap pagi berkat Tuhan selalu baru bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang terus memberikan hikmat-Mu bagi kami semua, sehingga kami selalu siap mendengarkan dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita teruskan lagi pembahasan kita, yaitu kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 9 ya. Ini adalah bagian yang kedua, di mana saya kemarin sudah menyampaikan bahwa kita akan membahas kitab Roma pasal 9, 10 dan 11 secara khusus ya Pak. Ya, dan ini akan saya sampaikan melalui live streaming juga, supaya ini bisa mengurangi kebingungan daripada banyak orang tentang maksud dan tujuan daripada Paulus di dalam penulisan Roma pasal 9, 10 dan 11 ya. Oke, iya Pak. Ya, baik. Karena itu kita akan membaca terlebih dahulu dari Roma pasal 9 ini, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima saja dulu. Saya akan membaca untuk kita. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya sudah sampaikan di bagian yang pertama sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa di sini Paulus ingin menjelaskan tentang bagaimana keadaan daripada bangsa Israel, dan itu dijelaskan oleh Paulus secara
sangat bagus ya, bagaimana saat ini bangsa Israel di masa di mana kita telah menerima kebenaran Allah dengan cuma-cuma oleh karena pembenaran dalam Kristus Yesus melalui iman kita. Lalu bagaimana dengan mereka? Mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah orang-orang yang telah dikaruniai perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan juga ibadah dan segala kebaikan yang dari Tuhan telah disampaikan kepada mereka, tapi mereka saat ini adalah sebuah bangsa yang gagal meresponi Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita lihat tadi bahwa di sini Paulus di ayat 1 dikatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Di sini sebenarnya Paulus itu bersumpah ya. Dia bersumpah bahwa kesaksiannya ini benar sesuai fakta yang terjadi. Apa fakta yang terjadi? Dikatakan tadi bahwa mereka orang-orang Israel yang seharusnya sudah lebih mudah merespon kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menjadi channel berkat, menjadi saluran berkat bagi dunia, tapi ternyata faktanya mereka tersandung, mereka gagal menerima rencana Allah dalam kehidupan mereka dengan penyalipan, penolakan terhadap Kristus sebagai Mesias, dan juga penolakan mereka terhadap kesaksian daripada Roh Kudus dengan membunuh Stefanus. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini pertama-tama kita lihat bahwa Paulus sangat peduli dengan dikatakan tadi di ayat 3, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Apakah kita, saudara Paulus, dan kaum satu bangsa, kaum sebangsa secara jasmani dengan Paulus, Bapak Ibu? Tidak. Ya. Kita bukan kaum sebangsa dan satu suku dengan Paulus secara jasmani, tidak. Paulus itu kaum sebangsanya adalah siapa? Ya, orang Israel lah. Ya, 12 suku Israel itu adalah kaum sebangsa dan secara jasmani Paulus. Sehingga jelaslah, teranglah bahwa sekarang di pasal 9 ini Paulus sedang berbicara bukan tentang kita ya, tapi tentang bangsa Israel. Bukan tentang gereja juga dia berbicara di pasal 9, pasal 10, pasal 11, tetapi berbicara tentang bangsa Israel. Ya. Jadi bukan berbicara tentang gereja saat ini. Nah, karena itu Paulus itu sangat bersedih hati, bahkan dia katakan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus kalau hal itu bisa artinya membuat orang Israel berbalik kembali dan menerima rencana Allah dalam kehidupan mereka. Ya, tapi ternyata tentunya tidak bisa. Ya, harus dari keinginan mereka sendiri untuk menerima rencana Allah itu. Ya, barulah mereka dipulihkan oleh Tuhan sesuai dengan
program Allah buat mereka, bagi bangsa Israel. Tetapi kenyataannya Paulus katakan bahwa mereka itu menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana keprihatinan yang sangat mendalam, ya. Keprihatinan yang sangat mendalam di hati Paulus terhadap saudara-saudara sebangsa dan satu suku dan secara jasmani, yaitu orang-orang Israel, pada sikap mereka yang yang sangat mengabaikan panggilan Tuhan buat mereka, ya. Dan kalau kita lihat di Roma pasal 12, ya, inilah sikap daripada orang-orang Israel itu yang sangat memprihatinkan. Kelihatannya benar, tetapi Paulus katakan mereka sangat jauh dari apa yang diharapkan. Roma pasal 10 maksud saya, maaf. Roma pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ya, saya baca, ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, siapa mereka? Bangsa Israel, bukan kita. Ya, supaya mereka diselamatkan. Berarti mereka belum diselamatkan. Ya, ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang orang Israel, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, di sini kita lihat bahwa kesungguhan untuk Allah belum tentu itu benar, kan? Ya, kesungguhan yang terlihat untuk Allah, yang dianggap untuk Allah, untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu belum tentu dengan pengertian yang benar. Itu sebabnya penampilan luar bukanlah merupakan jaminan bahwa seseorang itu berkenan kepada Tuhan, kan? Tidak. Tapi tergantung kepada pengertiannya bagaimana, ya, pengertiannya bagaimana terhadap kebenaran kasih karunia Allah, maka itulah yang menyebabkan seseorang saat ini berkenan kepada Tuhan. Nah, orang-orang Israel ini dikatakan bahwa mereka sungguh-sungguh giat, sungguh-sungguh tekun, ya, kepada Allah, hanya itu menjadi sia-sia karena tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar bagaimana? Ya, karena mereka berpikir bahwa dengan perbuatan-perbuatan mereka itu akan diselamatkan. Tapi Alkitab mengatakan imanlah yang menjadikan orang saat ini beroleh hidup yang kekal. Ya, imanlah yang menjadikan seseorang diselamatkan, bukan karena perbuatannya. Dan di ayatnya yang ketiga dikatakan, Roma 10, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mendirikan kebenaran mereka sendiri, ya, yaitu mereka selalu berusaha, mereka ingin diselamatkan dengan konsep berpikir mereka bahwa dengan melakukan hukum Taurat mereka akan diselamatkan tanpa iman kepada Kristus Yesus, ya. Jadi itu adalah gagal paham yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, terlebih lagi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, terlebih lagi saat ini di mana kasih karunia Allah diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya, maka sikap kesungguhan daripada bangsa Israel tanpa pengertian yang benar, yaitu mereka berpikir bahwa dengan perbuatan-perbuatan mereka akan diselamatkan, itu menjadi terang benderang adalah keliru. Ya, kekeliruan itu menjadi sangat jelas, menjadi sangat terkristalisasikan
ya, semakin terang benderang bahwa upaya mereka untuk menonjolkan perbuatan-perbuatan mereka sebagai alasan mereka untuk tampil di hadapan Tuhan itu menjadi sangat keliru, karena saat ini manusia dibenarkan hanya karena iman kepada Kristus Yesus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Nah, maka itulah Bapak Ibu sekalian, kita lihat di situ ya, Paulus itu sangat prihatin melihat mereka. Ya, sangat prihatin karena seharusnya mereka dengan mudah diselamatkan kan? Ya, harusnya mereka sudah siap merespon kehendak Allah, karena kepada mereka dikatakan tadi di ayatnya yang keempat itu, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Jadi secara bangsa orang Israel itu adalah anak-anak kerajaan, ya. Dan juga diberikan pada mereka apa? Perjanjian-perjanjian atau covenant, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Nah, ini adalah keuntungan semua yang disia-siakan oleh mereka. Ya, itu adalah keuntungan ya yang disia-siakan oleh bangsa Israel. Dan mereka sangat rugi besar ya. Rugi besar. Ya. Dan sementara mereka mempunyai keuntungan yang besar seperti itu dulu, ya, dan sekarang itu tidak ada pengaruh apa-apa bagi kehidupan mereka, maka kita lihat di dalam Efesus pasal 2, ya, inilah yang kita alami dulu juga. Kita adalah orang yang sia-sia, ya, orang yang sia-sia. Jadi seperti ada semacam keadaan yang berganti, ya. Jadi dulu orang Israel itu sangat beruntung sekali, tapi sekarang mereka sangat merugi besar. Dan sekarang ini kita sangat beruntung besar, mereka sebaliknya sangat merugi besar, ya. Kita lihat di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke 11 dan 12, ya. Efesus 2 ayat 11 dan 12 dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Nah, ini untuk kita ini, ya. Menurut daging, yang disebutkan orang-orang yang tak bersunat, oleh karena mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, dan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, itu keadaan kita yang sangat merugi zaman dulu, ya. Dulu sebelum Kristus disalibkan. Karena di ayat 13-nya dikatakan, ayatnya yang ke-13 disebutkan di situ, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Nah, ini bukan berarti sekarang sesudah darah Kristus ditumpahkan itu bukan berarti bahwa kita sekarang memiliki perjanjian-perjanjian, apalagi menjadi kewargaan Israel, apalagi sekarang memiliki janji-janji yang diperuntukkan bagi bangsa Israel. Bukan begitu, ya kan? Apalagi menyebut bahwa sekarang kita menjadi Israel rohani. Itu sangat keliru itu, ya. Kenapa? Karena saat ini karena darah Kristus kita memperoleh pengampunan segala dosa. Kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin. Kita menantikan kedatangan Yesus di awan-awan, bahwa warisan kita bukan di dunia ini, ya. Sedangkan bangsa Israel, mereka menanti-nantikan tanah air
yang abadi di dunia ini bagi mereka, di bumi yang baru, bukan? Nah, jadi kita lihat di situ, ya Bapak Ibu Saudara, di Roma pasalnya yang ke 9 tadi, di situ jelas sekali Paulus menampilkan di Roma 9 itu, dia sangat prihatin dengan orang-orang Israel yang tidak percaya. Sangat prihatin sekali dengan menyaksikan orang-orang Israel yang tidak percaya. Karena mereka menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah itu juga menjadi sebuah warning, menjadi sebuah peringatan sekaligus bagi kita juga. Ya, baik secara bangsa-bangsa lain, karena waktu perkenanan Tuhan di zaman kasih karunia ini suatu saat nanti akan berakhir juga kan? Ya, akan berakhir juga, berakhir dengan hadirnya atau datangnya Yesus di awan-awan menjemput kita, tubuh Kristus. Maka berakhirlah kasih karunia, pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang didasarkan pada kematian, kebangkitan Yesus Kristus, di mana setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal secara cuma-cuma diberikan saat ini. Maka nanti akan kembali lagi kepada masa di mana masa sengsara akan terjadi di bumi ini, dan keselamatan diperoleh setiap orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Bukan lagi diterima secara cuma-cuma seperti sekarang ini. Ya, dan akan berakhir juga masa kasih karunia ini, dan setiap orang yang menyia-nyiakan kesempatan ini, mereka akan menerima kenyataan bahwa mereka akan menghadapi antikristus yang akan menyusahkan, akan menyiksa kehidupan mereka di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Rasul Paulus itu tadi mengatakan bahwa aku sangat berduka cita dan aku sangat prihatin kepada bangsaku, ya orang-orang Israel, kaum sebangsa dan secara jasmani, kata Paulus. Nah, sama juga dengan kita saat ini juga kan Bapak Ibu ya. Kita juga harus merasa iba, kita juga merasa harus berempati, kita juga ya merasa prihatin juga karena saat ini banyak orang yang menolak Injil. Banyak orang saat ini yang menyia-nyiakan kesempatan untuk menerima keselamatan secara cuma-cuma yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang sudah rela mati berkorban untuk menebus segala dosa umat manusia. Tapi pilihan itu selalu ada di tangan manusia, antara percaya atau tidak percaya, dan semua mengandung konsekuensi. Ya, nah yang percaya beroleh hidup yang kekal, sedangkan orang yang tidak percaya akan binasa kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita sekali lagi melihat bahwa kenapa Paulus itu sekali lagi begitu prihatin melihat bangsanya, melihat orang-orang Israel, bukan yang orang Israel yang percaya yang dia sangat prihatin di sini, tapi orang-orang yang tidak percaya dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, orang-orang Israel yang mengabaikan kehendak Allah. Dia sangat begitu sedih sekali, ya. Karena apa? Karena di sini Paulus benar-benar menyadari bahwa itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Sama seperti ketika Paulus belum diselamatkan, dia sebagai yang dulu namanya Saulus, sebelum dia bertobat, sebelum dia selamat, dia sudah merasakan kerugian yang sangat besar yang dialaminya, ya. Sehingga dia tidak mau ada lagi orang yang Israel yang mengalami seperti masa-masa di mana dia hidup dalam kesia-siaan, ya. Nah, sehingga dia menyatakan bahwa keinginan dia dan doanya adalah supaya orang-orang Israel ya bisa diselamatkan. Kenapa? Karena sebenarnya itulah yang selaras dengan perjanjian Allah kan. Kan Allah menjanjikan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa orang-orang Israel akan menjadi bangsa yang kudus, ya,
imamat yang rajani, ya, bangsa kesayangan Tuhan yang dijadikan sebagai channel berkat bagi semua bangsa, semua orang di muka bumi ini. Tapi ternyata harapan itu tidak disambut oleh orang-orang Israel sendiri. Malah mereka menyalibkan Mesias Yesus Kristus, dan mereka menyia-nyiakan kesaksian daripada Roh Kudus dengan membunuh Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, maka disinilah, ya, kita lihat tiba-tiba saja Paulus itu teringat dengan keadaan daripada orang Israel yang sangat memprihatinkan setelah dia menjelaskan tentang posisi kita di pasal-pasal sebelumnya, Roma pasal 5, 6, 7, 8, bahwa sekarang ini keselamatan itu ditawarkan secara cuma-cuma kepada semua umat manusia. Nah, jadi artinya kesempatan itu tetap diberikan kepada orang Israel secara individu di zaman kasih karunia ini. Kalau mereka mau percaya, mereka harus menerima pencurahan darah Yesus Kristus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa, dan setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sama juga halnya kita mengikuti teladan daripada Rasul Paulus. Banyak orang saat ini yang sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Karena mereka selalu berbicara bahwa mereka itu akan beroleh hidup yang kekal dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Sedangkan firman Tuhan saat ini menegaskan Injil kasih karunia. Allah menyatakan bahwa kamu diselamatkan hanya melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di situ bahwa Paulus itu memanggil semua orang, baik orang Israel maupun orang-orang dari bangsa-bangsa lain, memanggil melalui pemberitaan Injil kasih karunia agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini tentunya ini adalah tugas kita. Amin. Kitalah yang diberikan Tuhan kesempatan untuk menyaksikan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, bahwa keselamatan saat ini diterima oleh setiap orang yang percaya hanya melalui iman, bukan karena usaha perbuatan dan bukan karena kesungguhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan semata, bahwa Kristus telah mati menggantikan kita, di mana dengan darahnya yang kudus, setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu kita bisa mengambil contoh yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, bahwa keselamatan itu tidak hanya berhenti pada dirinya, tapi dia juga mau agar semua orang menerima, ya, berkat yang sangat spesial, berkat yang sangat luar biasa, berkat yang begitu mulia yang diberikan oleh Tuhan saat ini, ya, diberikan secara terbuka kepada semua orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus menyuarakan tanpa takut dan gentar, bahwa banyak orang saat ini berada di posisi yang keliru, ya, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Mirip-mirip seperti orang Israel, ya. Nah, kita mempunyai kesamaan dengan Paulus, bahwa kita juga orang-orang yang sudah terlebih dahulu menerima kasih karunia Allah, kita juga harus berbeban untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Dan sangat bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara semuanya, ya, mempunyai kerelaan untuk bisa bangun di pagi hari dengan semangat, dengan segar, bersyukur kepada Tuhan, menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan, dan juga menunjukkan semangat yang hidup karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin.
Dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada saudara-saudaraku semuanya yang mengikuti di live streaming ya Facebook. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hari ini hari yang penuh berkat buat kita semua. Semangat selalu. Ada firman Tuhan yang menopang hidup kita. Kita harus tetap berani ya menghadapi kenyataan hidup bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan melalui segala sesuatu yang terjadi ya untuk mereka, untuk kita yang mengasihi Dia. Mari kita senantiasa mengasihi Tuhan kita dengan selalu datang pada pengetahuan akan kebenaran, dan kita saksikan kebaikan Kristus yang sudah menyelesaikan mengampuni semua dosa umat manusia sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan lagi di hari-hari berikutnya ya, di mana kita akan terus membahas Roma pasal yang ke-9, 10 dan 11 sebagai satu kesatuan untuk menjelaskan bagaimana Paulus ya menggambarkan antara posisi kita sebagai tubuh Kristus yang sangat beruntung saat ini ya mendapat kesempatan yang sangat mulia di mana kepada kita dipercayakan tugas untuk memberitakan kasih karunia Allah. Sementara orang Israel menjadi peringatan juga buat kita bahwa mereka menyia-nyiakan kesempatan dan mereka sangat merugi besar sekali. Dan Allah mau kita memperoleh keuntungan yang besar karena saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita semua dan kita tetap semangat melakukan kehendak Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Bila di pagi hari ini Tuhan, dengan penuh semangat dan kesegaran yang daripada Tuhan, kami kembali diteguhkan lagi oleh kebenaran firman-Mu, bahwa hidup ini adalah kesempatan dan kami tidak mau menyia-nyiakannya, tapi kami mau mengisi seluruh hidup kami dengan mensyukuri kebaikan Tuhan, dengan sungguh-sungguh kami menyampaikan kepada semua orang berita sukacita, berita kebenaran, berita surgawi yang Tuhan titipkan bagi kami, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan biarlah Tuhan Yesus yang memampukan kami semua untuk menyaksikan ini, sebab Engkau berjanji Allah Tuhan kami akan mencukupkan segala apa yang kami perlukan, dan Tuhan yang menyediakan apa yang kami tabur dan juga apa yang kami tuai. Dimuliakan nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. 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 Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, mari saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk melanjutkan puji-pujian kita dan juga doa pagi kita. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Ya. luar biasa. Tuhan kepada